Selamat datang di channel Zalfas. Kali ini kita akan melakukan perjalanan ke puncak Bukit Cendono, Pacet. Di basecamp Bukit Cendono ini tempat parkirnya juga merupakan tempat parkir untuk menuju Rustic Market Cafe Riverside kalau gitu. Pokoknya dia ada di Riverside gitu ya. Kita akan melakukan registrasi di sini. Ini tempat parkirnya, mobil juga ada di sana, motor ada di sana. Registrasinya per orang per hari itu Rp11.000, parkirnya Rp5.000. Ada musola di situ, ada toilet juga. Oke, kita akan melakukan perjalanan Sugeng Rawo, Bukit Cendono. Jadi perjalanan kita mulai dari 11.06. Agak kesiangan kita datangnya guys. Ini soalnya sempat kesasar juga soalnya. Selamat datang guys, kita sedang di Bukit Cendono. Ini pintu masuknya, tadi kita ke sana. Pintu masuknya, kita jalan ke sana, melewati tebing sungai Got ya. Dari sini kita bisa melihat Rustic Cafe. Di bawah itu kan ada Rustic Cafe guys, di bawah itu. Kalau mau ke Rustic Cafe ada acara kayaknya, ada tamu katanya. Kebetulan waktu saya datang itu kayaknya ada kunjungan ke Rustic Market gitu, entah dari bupati, entah polres atau apa, kurang tahu. Pokoknya rame pokoknya di dalam sana. Jadi kalau mau ke Rustic Cafe jalannya dari sana, parkir di atas terus turun ke sini. Jalan. Jadi memang kafenya itu di pinggir sungai ya. Jadi kita bisa tengok-tengok di pinggir sungai. Beber kloso gitu, dapat persimpanan tikar, dapat pinjaman tikar di sana. Kita lanjutkan perjalanan. Untuk permulaan itu treknya cukup lurus ya. Kita melewati kebun bawang, jadi ini kebun warga. Di atas ini ada air irigasi yang sumbernya juga dari atas itu. Jadi sumbernya itu satu ditaruh di atas, dilewatkan di atas ini samping kiri ini, satunya lagi ditaruh di bawah, dilewatkan di bawah. Yang atas ini sangat deras sekali, soalnya yang bawah ini nggak diatur biar santai gitu ya, biar bisa dinikmati oleh pengunjung kafe. Di atas ini hutan bambu sama hutan apa, pokoknya banyak. Kita akan melewati hutan terus. Ini ada warung, kita bisa menikmati makanan juga di warung. Nanti waktu pulang kita mampir ke sana. Perjalanan dari base camp ke bukitnya itu sekitar 2 jam. Kalau dari bukitnya ke puncaknya itu sekitar 45 menit, 30 menit sampai 45 menit. Tergantung ini ya, kalau banyak duduk-duduknya ya 1 jam itu bisa. Kita melewati, aduh, ini agak licin. Kita melewati pinggir sungai. Ini airnya jernih ya guys. Kayaknya sumbernya itu dari air terjun. Kita melakukan perjalanan sambil ngobrol-ngobrol, gosip-gosip. Ya, saya mempunyai informasi baru ini mengenai nutrisi untuk otak ya. Itu kan banyak dari kita itu mendapatkan informasi bahwa sumber omega 3 itu yang terkenal itu dari ikan salmon. Padahal ikan salmon itu didapatkan dengan diimpor dari luar negeri. Kalau di Indonesia itu ada ikan yang lebih besar kandungan omega 3-nya daripada ikan salmon, yaitu ikan kembung. Santai-santai saja. Mumpung ini sambil jalan tidak ada topik yang dibahas, kita akan membahas masalah makan babi di atas hutan. Nah,
Kita jalan ke hutan ini ada bawang, ada pisang, ada apokat tadi barusan ya. Tapi nanti di atas itu belum tentu ada juga nyampe sana, karena di atas itu paling cuma ada rumput. Kalau dimakan pun bisa kenyang, mungkin ya bisa kayak kambing mungkin ya. Itu kalau buat kenyang. Tapi sebetulnya kalau mau kenyang makan tanah pun bisa kenyang ya. Tapi ya keseretan, nggak bisa jadi energi. Kenapa kok manusia dan hewan itu berbeda makanannya? Karena rumput itu terbentuk dari lignin. Manusia tidak mempunyai enzim yang mumpuni untuk mencerna lignin. Kamu lihat aja itu kambing itu sebetulnya nggak langsung dicerna. Jadi dia ditaruh di temboloknya atau di perutnya itu baru nanti dicerna sama lambungnya. Ada 4 lambungnya, kayak ada ruang-ruang dalam lambungnya itu. Dan mereka itu mau mamah biak, kadang dimuntahkan dulu, dikunyah lagi, dimasukkan lagi. Kayak kelinci itu, maka ada kelinci itu malah maka tainya itu dimakan lagi, itu kotorannya itu, dari dikeluarkan separuh nanti dimakan lagi, begitu. Jadi kalau naik ke atas gunung jangan makan rumput ya. Jangan ya Dek ya, kamu bisa gila. Setelah melewati kebun-kebun, kita akan masuk ke hutan-hutan. Di depan ini ada air terjun kecil lucu ya. Nah ini air terjun mini lah ya, cuma susah untuk ke situ, jadi cuma bisa dinikmati dari atas. Sampingnya itu ada pohon bambu. Kita tadi dari sana, di atas ini ada warung. Waktu saya pulang itu warungnya tutup. Ini hari Sabtu 20 Juli 2024. Kota ini sehabis hujan Desember yang lalu, di kota ini biasanya jadi lalu lalang petani ini, soalnya ini banyak rumput gajah ini loh. Ini buat makanan sapi. Terus di sini ada juga sumber air. Ini dari atas lagi ya. Kabarnya itu di atas banyak air terjun. Cuma untuk menuju air terjun itu agak susah katanya. Dan jalurnya agak berbahaya, makanya jarang terekspos. riuh angin di luar, udara Kelihatan mereka banyak yang lelah ya. Kayak jauh gitu kah. Tapi cuma 2 jam kok guys, beneran. kini yang kau peluk, dimanapun kau kini. Memang kita harus santai ya kalau jalan ke gunung itu, nggak boleh ngoyo. Tentangmu tak pernah pergi. Loh itu pohonnya, daunnya bisa gerak-gerak sendiri tadi. Jalan ini menguning langit. Ada warung lagi di depan. Di depan itu juga ada warung lagi. Kalau tak hitung kemungkinan ada 4 atau 5 itu warung. Ini warung ketiga. Jam mentari menembus belah. Di basecamp juga ada warung, tapi sinyal di sini kecil ya. Adanya itu wifi voucher itu di basecamp, sama nanti di pos 3 itu lumayan dapat sinyalnya Indosat. Berpadu utuh tabungan kelak rindu, udara mana kini yang kau hirup. Jadi ada jalur menuju, kita lewat jembatan di bawah ini, atau kita lewat nyeberangi sungai. Nanti di sana itu ada warung. Nanti di akhir kita akan lewat jalur yang sana. Kau kini Tapi kalau pas airnya deras yo kepreset. rindu Mending lewat sini. Kita lewati jembatan. pernah pergi. Biasanya digunakan buat ngarit juga ini jembatan. Hujan di mana Kita akan menyeberang sungai. yang
dimanapun kau kini. Ini ada jembatan kecil. Rindu tentang Terus ada juga yang sana itu jembatan besar. Tapi buat foto-foto bagusan kalau keluar dari sana. Kalau di sini turunnya ngelewati ini batu-batu agak susah. Yang sebelah sana itu lebih lebar soalnya. Lagian kalau mau foto-foto di sini ada jembatannya, jadi nggak begitu bagus. Itu tadi ada mbah-mbah bawa habis ngarit sama cucunya. Nyebrang jembatan. Di sungai yang ke Ada air terjun mini. Rembesan-rembesan dari sungai yang atas itu ya. Ikuti jalur lurus pos 1. Jadi kita melipir aja ini di sini terus sampai ke sana. Walaupun tubuhku tidak terlalu kaku, kitchen. Ini saluran air ya. Nah, kita melewati pipa selang air ini. Loncat. Wah, menyenangkan sekali. Bah, melewati batu-batu besar, terus semak-semak belukar. Bukit Cendono. Biar buktinya agak ontetik, kita akan sampaikan ini suara pengajian dari Ustadz Adi Hidayat. Mungkin bisa jadi referensi untuk pertanyaan mengenai boleh nggak makan babi di atas hutan atau di mana gitu ya. Selamat menyimak. Baik, jadi di sini nggak ada perbedaan. Jadi fatwa mahalli berlaku di tempat itu. Fatwa am berlaku luas umumnya. Jadi kalau kita berada di Indonesia di sini, masalah khusus di Indonesia, maka minta fatwa kepada ulama-ulama kita di sini. Itu poinnya. Kalau antum minta fatwa keluar pun untuk minta pendapat boleh, tapi jelaskan situasinya dengan benar. Jangan antum sampaikan masalah umum yang syekhnya nggak paham. Syekh apa hukumnya demo? Maka syekh itu akan memutuskan hukum di tempat dia yang mungkin beda dengan situasi tempat lain. Baik, apa hukumnya makan daging babi? Haram, itu sepakat semua. Tapi ada satu kondisi, antum datang misalnya ke hutan lebat luar biasa, ada satu situasi nggak ada makanan apapun, yang ada cuman babi. Kalau antum nggak makan bisa meninggal. Saat itu bagaimana? Review sungai nanti ada di akhir. Boleh nggak makan babi? Kata siapa babi besar begitu gitu kan? Yang boleh itu makan daging babi gitu kan? Potong dulu, masak dulu, kemudian antum ambil. Dalam kondisi itu antum boleh makan sebagian dari daging babi, tidak menikmati, bukan untuk menghilangkan rasa lapar. Tapi begitu anda keluar dari situ misalnya, sudah menemukan daging ayam, ada daging kambing dan sebagainya, maka ini nggak berlaku lagi. Ini ada camp area di bawah pohon, terus ada batu-batu ini ya. Ini banyak yang camp ini di sini. Mungkin sambil nunggu pohon besar itu. Makanya kalau ada pohon besar itu ada penunggunya. Ya, anak-anak yang camp itu mungkin. Papan pengumuman dilarang peraturan umum yaitu ya. Dilarang berburu, membakar, menebang, membuang sampah, merambah hutan, memanfaatkan air tanpa izin.
memberi makan satwa. Anda bayangkan yang haram mutlak saja dengan kondisi tertentu itu bisa berubah sesuai dengan masalah hukum. Ayam misalnya, apa hukumnya makan daging ayam? Belum tentu. Kalau matinya itu mati bukan disembelih. Mati misalnya begini, tok dilempar, banting-banting, mati, nggak boleh dimakan, haram hukumnya. Kecuali kalau ayam itu disembelih dulu, baru apa hukumnya? Belum tentu. Kalau disembelihnya tidak menyebut nama Allah. Sembelih aja begini gitu kan, nama Allah nggak disebut, itu haram hukumnya. Kecuali baru yang ketiga antum sembelih, Bismillahi Allahu Akbar sembelih, baru hukumnya. Belum tentu kalau yang antum sembelih ayam tetangga. Jadi fikih itu begitu gitu. Fikih itu begitu, masih ada turunan-turunan ilmu. Ya, lumayan. Nah itu tadi Nah, ini sedikit pencerahan, terus kita akan naik guys, agak sedikit melewati tangga batu. Enak lah ya. Batu, ada akar dan rindang. Dia enak. Ada pohon besar. Jadi kita masuk ke pos 1, Menyenangkan sekali. cocok untuk melepas lelah. Satu. Ini juga bisa buat campgroundnya. Campground pos 1. Oh, sangat syahdu sekali bisa main bola di sini sambil mendengarkan suara gemercik air. Tapi kalau buang air jangan di sungai ya. Di bawah itu nyampe ke Rustic Cafe, nanti tolikmu nyampe sana. Ada sungai ya. Mungkin kalian mau berburu harta karun di sini. Kali aja ada harta karun yang tersisa di bawah. Kita duduk dulu di sini. Perjalanan sekitar 30-40 menit nyampe sini ya. Kita istirahat sebentar di sini. Di base camp tadi 11.00 waktu pintu masuk Bukit Cendono tadi 11.06. Sekarang 11.51. Sekitar 45 menit lah ya nyampe sini. Kita jalan santai menikmati pemandangan. Sana itu hutan guys. Pemandangan yang syahdu ya guys. Ini hutan hijau. Kenapa kita menyukai hijau-hijau? Ada sebuah riset yang menceritakan bahwa menikmati pemandangan itu menyenangkan. Namun selain menyenangkan, warna hijau itu membuat mata itu lebih segar. Apalagi kalau udaranya di sini kan dipenuhi dengan pohon-pohon, jadi penuh dengan oksigen, juga segar. Terus walaupun ya nggak seger-seger amat itu ya, kadang kalau kena sinar matahari juga ya panas, terus lembab, terus agak membuat takut itu. Kadang ada udara oksigen yang bagus, udara oksigen yang banyak, tapi ketakutan kita juga banyak, maka tekanan darah jantung ini gak menentu. Kadang itu juga jadi simbol penyakit. Cuma ada lagi yang mungkin agak berbahaya, yaitu kalau musim kemarau itu debunya banyak di sini, jadi juga nggak bagus buat pernapasan. Begitu, apalagi kalau pas kebakaran gitu, wah bahaya. Ini ada bambu. Tadi mungkin banyak nyamuk di sini. Cuma nggak ada nyamuk sih kemarin itu. Depan ini tangganya ini dari bambu ya. Jadi bambu sampingnya ini dipotongi untuk jembatan, untuk ini tangga. Kalau ini jalur cepat itu, kita bisa potong jalur lewat situ, cuma agak tinggi. Kalau lewat sini kan agak muter ya. Lanjut lagi itu. Selain ini ya, warna hijau itu juga memberikan reaksi ketenangan, melatih otot-otot mata itu untuk menjadi melemas, daripada kalau kita hitam itu kan bikin mata jadi retinanya itu jadi kecil gitu, dan hormon stres dalam tubuh ini naik sehingga mengurangi gejala depresi. Patos. Ini kulo pakan manu. Pikat, oh boten. Kroto. Pulau pring. Pulau pring.
Oh, damel apa? Umpan mancing. Oh, mancing. Itu tadi ada bapak-bapak nyari temennya guys, gak tahu masa hilang di hutan ya. Tapi bapaknya tadi itu injak bumi kok, nyariin temennya, katanya itu nyari kroto di prank, bukan, nyari ulatnya bambu buat mancing katanya. Kita lanjutkan. Tapi aku tahunya yaitu ulat itu di pohon ini, kelapa ya. Tapi mancing apa ya, kok jauh amat mancing dari sini sampai ke Tambak atau kemana itu ya. Perjalanan kita masih jauh, yaitu cari ulatnya bambu. Jalurnya cuma satu ya, ini agak ini ya, hutan. Nyariin temennya sudah turun belum katanya. Aduh, nggak tahu. Amat sih. Seru sekali kalau jalan ke sini memang. Nah, kita akan melanjutkan lagi diskusi tentang hidup ya. Hidup ini memang penuh teka-teki, seperti orang berjudi itu loh, kan penuh teka-teki, antara menang dan kalah itu kadang tipis bedanya. Sudah lama sekali kayaknya. Contoh itu kalau kita sakit atau Pohon sukun beli obat nanjak ini. sama beli bunga itu nggak ada bedanya. Tapi ya Ngekam? Enggak. Terus balik? Oh, belum. maksudnya gini, ada orang itu yang berobat itu hanya dengan obat, ada orang yang hanya berobat dengan air, ada orang itu berobat dengan bunga. Itu kadang kan nggak ada ini ya, nggak ada bedanya. Juga ada yang sembuh, ada yang enggak. Bawaannya dari mana? Dari yakin. Coba yang biasanya itu pakai doa-doa saja, juga mengatakan sembuh dari sisi mereka ya, bukan dari sisi kita. Dari sisi kita yang waras mungkin nggak akan mengakui hal itu. Misalkan ada orang anu ya, ketusuk jarum gitu, kan nggak cuma dibacakan doa terus darahnya itu berhenti. Secara logika itu kan harus dikasih obat tetes atau dikasih apa ya, minyak tawon gitu biar sembuh. Itu logik. Nah, logik itu ilmu. Nah, kalaupun dibiarkan juga, dibiarkan gitu biar dia mengucur sendiri darahnya, ya memang akan sembuh-sembuh dengan sendirinya, karena memang manusia itu metabolisme di tubuhnya itu ada namanya sel darah putih yang untuk menutup luka, dan itu untuk menyambung saraf-saraf yang rusak. Nah, ini kepengetahuan seperti ini kan pada dasarnya itu ilmu. Jadi keyakinan yang benar itu keyakinan yang berdasarkan dengan ilmu, bukan cuma sekedar yakin, oh percaya katanya ini katanya itu. Kita nyampe pos modal pos 2 12.07, berarti sudah 1 jam ya kita nyampe di sini. Kita beristirahat sejenak 5 menit, terus lanjut lagi. Ini disambut dengan tanjakan. Bagus. Jadi ilmu itu penting. Kita lanjutkan lagi obrolan kita. Ilmu itu penting. Penting dalam untuk apa? Untuk diri sendiri, untuk menjaga kewarasan kita, untuk menjaga kesehatan kita, untuk menjaga sudut pandang kita, untuk menjaga perjalanan kita sampai akhir. Sampai akhir itu apa? Tujuan kita itu mempertahankan hidup, mempertahankan nyawa. Entah apapun itu caranya, itu ya tetap harus bernyawa. Apapun itu. Bahkan ada orang-orang yang pelaku kejahatan itu pada dasarnya mereka juga ingin mempertahankan hidupnya. Mungkin sisi mana yang dikejar itu yang menjadi perbedaan. Ada orang yang mengejar
sisi kesenangan, ada yang mengejar sisi manfaat, tapi pada dasarnya mereka itu, kita semua itu menginginkan kelayakan hidup. Dan ilmu itu tak akan ada tanpa 6 perkara ini. Kalau kita bahasa ilmu ya, alala tanalul il. Wah, tunggu. Di atas ini kita bisa lihat pemandangan gunung-gunung sekitar. Jadi kita ini sebetulnya sudah jalan di atas punggungan. Jadi kanan kiri ini jurang guys. Nah sebelah kiri ini jalur Cangar. Kalau sebelah kanan itu jalur gunung-gunung itu. Balik lagi tadi kita, ada pohon tumbang. Kita akan balik lagi masalah ilmu ya. Ilmu itu kata Imam Syafi'i tidak akan berhasil tanpa 6 perkara. Alala tanalul ilma illa bisitatin, nggak akan berhasil tanpa 6 perkara. Yang pertama yaitu kecerdasan, ketajaman berpikir, kesabaran, kefasihan guru dan waktu. 4 dari diri kita sendiri, 2 dari benda lain. Yang pertama kecerdasan itu adalah kita punya logika yang bagus. Kita punya kecerdasan, jadi memang otak ini harus encer. Otak yang nggak encer nggak akan menerima ilmu yang sama. Makanya itu ada level-level orang menerima ilmu. Ini bisa bagus, ini bisa nilainya jelek. Itu kan untuk penilaian saja. Itu ada yang dari atas guys. Dia perosotan itu karena memang agak nanjak dan jalurnya ini agak pasirnya itu agak lembut, jadi bikin mereset. Mungkin itu 70 derajat mungkin ketinggiannya, elevasi. Nah itu yang pertama tadi kecerdasan itu adalah logika, gampang nyantol. Dan makanya itu ada orang itu kalau diterangkan itu cepet nangkap, ada orang yang diterangkan gak cepet nangkap. Nah itu kecerdasan. Ada kecerdasan apa? Kecerdasan spiritual, kecerdasan intelijensi, kecerdasan itu pokoknya kecerdasan lah ya, cara berpikir, IQ lah. Yang kedua adalah ketajaman. Ketajaman ini maksudnya fokus. Dia fokus enggak ya, ini fokus untuk menuju tujuannya enggak, dia bisa konsisten enggak dengan tujuannya. Itu ketajaman. Karena ketajaman ini, fokus ini menimbulkan semangat. Kalau nggak ada semangat, dia mungkin akan belok ke kanan, belok ke kiri. Dia nggak akan nyampe ke tujuan itu. Jadi ilmu itu akan nggak nyampe. Misalkan dia tujuannya untuk mendapatkan ilmu apa, bisa terbang gitu ya. Ini ternyata ganti belok, maka jadi bisa berenang. Yang ketiga adalah kesabaran. Kesabar ini maksudnya adalah hati. Salvas Adventure. Kita sudah nyampe pos 3 Telomoyo pukul 12.30, berarti 1,5 jam sudah kita nyampe ke pos 3 Telomoyo. Nah sabar itu adalah ketenangan. Kita tenang dalam menggapai apa yang kita inginkan, ilmu yang kita inginkan. Makanya itu namanya sabar. Setelah sabar itu fasih. Fasih itu adalah ucapan. Bagaimana kita mendapatkan ilmu, begitu pula kita bisa menyampaikannya, bisa menerapkannya. Kalau kita nggak bisa menerapkannya, kita mengerti ini tapi nggak bisa menerapkannya, nggak bisa mengungkapkannya, nggak bisa menyampaikannya, ya nggak akan jadi tujuan itu. Karena ilmu yang kita gunakan itu kadang memang untuk diri kita sendiri, tapi memerlukan benda lain yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan kita. Kalau itu nggak ada, nggak bisa. Harus ada benda lain yang digunakan. Bahkan itu udara, nafas juga adalah benda lain.
Ini lumayan sudah nyampe di atas, tapi belum puncak, masih kita nunggu satu tikungan lagi, satu tanjakan lagi. 12.40 satu jam, berarti 10 menit dari bawah nanti lagi ya. Dari sini ada batu besar, itu kita bisa buat duduk-duduk sambil menikmati pemandangan. Mungkin kalau sunset atau sore bagus di sini. Kita lanjut lagi. Nah, 4 tadi itu 4 hal yang bisa digunakan untuk mendapatkan ilmu tadi itu dari diri kita sendiri. 4-empatnya itu bisa dilatih asal ada kemauan. Dan mereka, siapa yang melatih? Yang melatih siapa? Yang pertama adalah guru. Nah, 2 ini dari faktor internal, eksternal dari orang lain, yaitu benda lain, yaitu guru, yang satu waktu. Nah, kalau waktu ini kan faktor yang maha kuasa ya. Guru ini penting. Guru itu bukan cuma secara fisik. Kalau Anda tahu itu machine learning yang digagas oleh Alan Turing, bahwa kecerdasan buatan itu adalah mesin yang bisa belajar. Manusia adalah mesin yang bisa belajar karena manusia akan mempelajari pengalamannya. Maka guru juga bisa dari pengalamannya, bukan dari orang lain saja. Misalkan ada kita ini sekarang ini bisa ngangkat 1 kilo dengan tangan kiri. Biar agak ringan, maka saya ngangkat dengan cara megang yang berubah, misalkan gitu. Nah, itu kan pengalaman. Setiap orang itu berdasarkan pengalaman. Seperti saat kita kecil itu berjalan, otot-otot ini, seluruh tubuh kita itu belajar dari pengalaman. Seluruh tubuh kita, bahkan otak itu, memori itu juga, sebuah keputusan kita itu juga belajar dari pengalaman. Contoh, saat kita ini berjalan, melatih tubuh kita saat kecil itu melatih berjalan, itu maka diajarkan oleh pengalaman. Kalau dia mulai kecil sampai dewasa nggak pernah disuruh berjalan, dia akan pasti lumpuh. Makanya orang-orang yang lumpuh, yang kakinya itu lumpuh, tidak bisa berjalan, dia kan kakinya mengecil karena otot-ototnya ini tidak punya pengalaman. Nggak usah jauh-jauh manusia ya, tumbuhan itu aja bisa dibentuk berdasarkan pengalamannya. Makanya orang-orang yang jago bonsai itu mengukir-ngukir, membentuk tanamannya itu kan berdasarkan pengalaman. 12.50 kita sudah nyampe di Bukit Cendono. Hari ini anginnya cukup santai, tidak terlalu kencang, mungkin agak mendung-mendung tapi cukup nyaman. Dan ada beberapa orang yang mungkin kelelahan di atas ini. Kita bisa lihat gugusan Gunung Anjas-Moro di sana. Kalau sebelah kanan itu Bukit Semar Akar Seribu. Yang tinggi sekali di depan sana itu Puncak Siwa, Gunung Blokorobubuh. Wah, Gunung Blokorobubuh itu apa? Itu puncaknya di sana. Kalau sebelah kiri itu ada Puncak Gunung Biru dan Puncak Anjas-Moro. Jadi ini memang gugusan gunung ya, gunung bukan aktif. Gunung Biru, Gunung Anjas-Moro yang kalau kita bisa loncat ke sana itu sampai ke Pujon kalau mau loncat. Mari kita menikmati pemandangan dulu. Kita akan lanjutkan perjalanan kita nanti, ngobrol kita dan gosip-gosip. Kita akan mencoba ke sana. Kita lanjutkan perjalanan. 13 kita melanjutkan perjalanan dari dari Bukit Cendono ke Puncak Cendono. Nanti kita akan melewati camping ground, sholat zuhur di situ, terus baru nanjak lagi. Perjalanan sekitar 40-30 menit kalau kita non-stop, tapi kalau kita stop-stop ya 1 jam atau 45 menit lah ya.
kita melewati punggungan dari sebelah kanan dan kiri ini memang jurang ya, harus hati-hati. Walaupun mungkin terlihat lebar karena alang-alangnya juga tinggi, cuma harus kita tetap di track dan harus tetap mempertahankan jalan. Lah, kita naik ke sana. Lanjut. Jangan lupa bawa tongkat karena di atas ini kan agak ini ya, tanahnya itu gembur, jadi agak licin. Kita akan lanjutkan pembahasan. Kita balik lagi ke masalah makan babi tadi. Di awal kan kita ada ngomong makan babi itu bisa halal dan makan ayam itu bisa haram, tergantung kondisinya. Kondisi darurat itu memungkinkan babi itu dimakan hanya untuk mengurangi rasa lapar dan menyambung hidup, tetapi ayam itu bisa haram dimakan karena tidak disembelih dengan benar, tidak didapatkan dengan baik dan benar. Maka para fuqaha mengadai kaidah fikih itu ada perkataan ad-daruratu tubikul mahdurat. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang terlarang. Loh, apa ya? Apakah seperti itu? Memang seperti itu. Juga sejalan dengan Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah ayat 173. Surat Al-Baqarah 73 itu kan awalnya itu menceritakan keharaman. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal hijri wa ma uhilla li ghairillah. Sesungguhnya diharamkan kepada kalian semua itu bangkai, maitata, semua yang mati, semua yang mati. Semua yang mati kan enggak semua juga yang benar-benar mati, maksudnya bangkai yang tidak benda yang tidak disembelih dengan nama Allah, begitu. Semua yang mati maksudnya bangkai, wadama dan darah, walahmal hijir dan dagingnya celeng, wa ma'uhilla lighairillah, dan semua yang tidak dibaca dengan nama Allah, maksudnya sesuatu bangkai, sesuatu yang tidak disembelih dengan nama Allah, maka itu haram. Jadi kalau ada sesuatu itu mati disembelih dengan nama Allah dan bukan dagingnya celeng, termasuk benda-bendanya ya, termasuk tulang-tulangnya, walaupun di sini kalimatnya itu walahmal hijri, termasuk kulitnya, bulunya, apapun itu tadi bagian dari hewan itu, dan darah dan bukan darah yang kita makan, maka itu nggak apa-apa dikonsumsi. Famaniturra ghairu baghin wala atin fala isma alaiha. Lah barang siapa dalam keadaan darurat, barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, ghairu baghin, bukan karena dia niat cari-cari, wala atin, dan tidak ini melebihi kebutuhannya, fala isma alaihi, maka itu tidak tercantum dalam hal tersebut, haroma tadi itu, maka dia tidak dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha penerima tobat dan penyayang. Tiga 13.33 kita nyampe di camping ground Putuk Kencur kayak. Jadi kita akan nanti ke sana guys, itu puncaknya Bukit Cendono. Jadi itu ada beberapa orang yang turun di atas sana kan, kelihatan toh. Kita istirahat dulu di sini, menikmati pemandangan camping ground Cendono official Putuk Kencur. Selamat menikmati.
dari sana. Kita tadi dari sana ya. Kita dari sana tadi, terus kita nyampe di sini. Camping ground, kita sholat duhur sebentar di sini. Terus kita lanjutkan perjalanan. 13.49 kita melanjutkan perjalanan. Ini ilalangnya sangat tinggi sekali ya. Mungkin lebih tinggi ilalangnya dari saya ini. Dari sini sampai atas itu alang-alangnya memang agak tinggi. Jadi siap-siap gatal semua tangannya. Kemudian ada tanah yang agak lapang, kita bisa menikmati itu pegunungan Anjasmara, Gunung Anjasmara. Ada namanya itu Gunung Biru, nggak tahu itu apa namanya, mungkin di sebelah sana mungkin. Pokoknya itu daerah Pujon. Kalau kita loncat ke sana itu nyampe ke Pujon guys. Kalau kita bisa terbang gitu pakai kaki bucin, bukan ya. Tujuan kita masih jauh, kita akan ke bendera di atas itu. Melewati semak belukar lagi. Kita akan gosip apa lagi ya? Gosip terbaru saat ini ya, karena ini upload di bulan Agustus, maka mungkin yang paling banyak dari kalian saat ini adalah sedang mempersiapkan kegiatan Agustusan. Telah hampir menuju puncak gemilang cahaya. Salah satu dari Agustusan itu biasanya upacara. Biasanya itu ada upacara di puncak gunung. Seperti di Gunung Penanggungan itu kan ada kegiatan 17 Agustus. Kalian boleh cek di YouTube saya yang 17 Agustus 2020 kalau nggak salah. Ini agak nanjak ya, kita melewati batu-batu. View-nya sangat syahdu sekali guys. Tadi kita dari sana itu bendera itu camping groundnya. Apakah kalian di sana dan aku di sini? Kita ada kebetulan saya di atas ini masih sendirian ya, nggak ada teman, kan banyak yang turun. Jadi kita menikmati hawa sendiri dengan alam. Untungnya ini nggak panas, jadi kita masih ditolong alam dengan mendung. Kalau panas itu bisa gobios guys. Bagusnya adalah 14.01 kita masih berhadapan dengan ilalang. Tadi kita 13.13 kalau nggak salah ya. Jadi 13.13 dipotong 15, 45 menit lah ya. 30 menit ya, 40 menit kita nyampe di atas. Seperti biasa guys, kesusahan untuk menceritakan sesuatu itu akan membuat kita bingung dalam mengisi suara. Ya wis lah, saya isi dengan kata-kata dari artificial intelligence. Ini bukti bahwa manusia itu memang tetap lebih pintar daripada yang kecerdasan buatan ya. Buktinya apa? Yang kita goblok aja ini masih bisa menggunakan kecerdasan buatan. Berarti kan kecerdasan buatan itu digunakan untuk membantu orang goblok. Karena biasanya orang pintar itu yang keminter itu membodohi. Ini malah membuat pintar. Nah, itu bukti kebodohannya AI. Anda bingung? Saya tidak. Kita akan baca biar tidak terlihat syahdu. Di
setiap puncak gunung ada pelajaran yang berharga. Perjalanan menuju puncak adalah bagian dari hidup yang mengajarkan ketahanan. Tidak ada gunung yang terlalu tinggi untuk didaki selama kita memiliki tekad yang kuat dan semangat yang pantang menyerah. Nek gak mati. Gunung mengajarkan kita untuk tetap rendah hati. Semakin tinggi kita mendaki, semakin luas pandangan kita, Dan semakin remek tubuh kita juga. Perjalanan mendaki gunung adalah refleksi dari kehidupan, penuh tantangan namun juga penuh keindahan. Dan butuh biaya tentunya. Ketika merasa lelah, ingatlah bahwa pemandangan terindah menanti di puncak tertinggi. Bisa juga maut yang ada di puncak tertinggi, guys. Kata siapa di puncak tertinggi indah? Kalau pas kabut ya nggak kelihatan apa-apa. Gunung mengingatkan kita bahwa kesabaran dan usaha keras akan selalu membuahkan hasil yang indah. Orang mesti mulai ya kempor-kempor sikile. Pijet. bening teduh matamu, udara Mendaki gunung mengajarkan kita untuk fokus pada langkah kita saat ini, tanpa terlalu khawatir dengan puncak yang masih jauh di depan. Oh ya, harus fokus ini. Kalau nggak fokus jegur jurang kamu. Gunung adalah tempat di mana kita dapat menemukan ketenangan dan merenungi makna hidup. Wah, tergantung musim ini, guys. Kamu kalau 17 Agustus ke gunung, wah jadi pasar. Di setiap langkah menuju puncak mengajarkan kita untuk lebih kuat dan lebih percaya diri. Dan lebih remek sikilmu dan dengkulmu. Tentu itu. Ya. 245 kita turun. Mari kita menikmati keindahan turun. Tak akan kapan-kapan lagi ke sini, guys. Puncak gunung bukanlah tujuan akhir, tetapi sebuah awal baru untuk melihat dunia dari sudut pandang yang lebih tinggi. Yo, puncak akhirnya itu ya kamu kembali pulang. Kalau nggak pulang kamu ya dipendem loh puncak gunung kamu nanti jadi monumen. Oke. Itu tadi kata-kata dari ChatGPT yang saya narasikan dengan tidak jelas. Kita lanjutkan turun. Karena tadi kan kita diajarkan untuk melihat sudut pandang yang lebih luas gara-gara naik gunung ya. Makanya tak kasih sudut pandang lain. Nggak cuma yang indah-indah saja, yang remek-remek juga ada. Kita akan ke sana terus ke ujung situ, ujung sana. Tapi hidup itu memang berjudi, guys. Apapun yang kita lakukan itu bertaruh itu. Iya dan tidak itu nggak tahu sebetulnya. Masih turun ke bawah. Kita akan review sungai yang sejurus dengan Rustic Cafe. Jadi sungai ini mengalir sampai ke arah Rustic Cafe ya. Jadi sungainya di bagian atas itu dibagi dua. Yang satu lewat jalur saluran irigasi atau saluran apa itu, yang satunya dilewatkan ke sungai yang besar. Begitu. Jadi jalur yang ini nih agak lebih, mungkin karena permukaannya itu lebih lebar dan arusnya juga lebih tenang begitu. Karena tekanan itu perbandingannya itu terbalik dengan luas area. Kalau luas areanya makin lebar, maka tekanannya makin kecil. Nah, ini kan luas areanya kecil, tekanannya arusnya jadi besar begitu. Jadi kalau kamu tekanan darah tinggi, bisa jadi itu pembuluh kapilernya itu mengecil. Kenapa? Karena kena lemak, kena kolesterol, kena gula, kena apa saja banyak ya, karena penyempitan pembuluh darah begitu. Baiklah, kita lanjut naik ke atas.
melewati jembatan kecil ini. Kemudian di atas itu ada warung. Jadi kalau kalian nggak mau biaya agak besar ya, mungkin bisa ke sini lebih hemat. Jadi tinggal bawa terpal atau perlak atau keset atau apa bukan ya, atau kloso. Nanti beli makanan di warung atas itu. Nanti beber kloso di batu-batu itu kan lebih syahdu ya. Tapi ini bukan camping ground, kayaknya nggak boleh camp di sini. Kita lewat jalur sungai, tadi kan kita lewat jalur jembatan. Tadi itu yang di depan warung sana itu ada turun ke jembatan. Kita akan kembali ke base camp guys. 16.05. Perjalanan tadi itu dari 14.45 ya, dari 2 jam. 14.45 itu jam 3 kurang seperempat, cuma 1 jam. Kita turun cuma 1 jam. So 2 jam turun, naiknya 3 jam lebih, 4 jam ya, sampai ada sambil istirahat 3 jaman lah ya. Turunnya cuma 1 jam setengah. Tadi ini penuh dengan kebun-kebun. Sana itu Rustic Cafe. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kita bisa mampir makan bakso di sini sambil memandang mereka yang sedang piknik di sana, bermain air. Wah, romantis kayaknya itu ya. Sambil ada yang duduk-duduk di rumput itu.